Pagi, ketemu lagi dengan Tante Keisha pagi hari ini dalam ibadah anak online. Siap-siap untuk ibadah bersama-sama ya. Siapkan Alkitabmu, pakai pakaian yang rapi, dan kita akan beribadah bersama-sama. Sekalipun terpisah oleh jarak dan waktu, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Hari ini kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Ya, yuk sama-sama dengan Tante Keisha kita akan nyanyi satu pujian yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah saat pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pertolongan perlindungan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat
Tuhan, pagi ini kami rindu memuji memuliakan Engkau, beribadah bersama-sama sekalipun terpisah oleh jarak, tetapi tidak mengurangi sukacita kami dan semangat kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan dari awal sampai kepada akhirnya, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk kita sama-sama nyanyi satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari kalau kamu mau bertumbuh dalam Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh itu penting untuk membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Glory, aku mau bertumbuh. Glory, aku bertumbuh. Glory, glory, aku bertumbuh. Glory, glory,
kita kembali melanjutkan bacaan kita ya. Minggu lalu kita ada di dalam Matius pasal 6. Kita akan lanjut di selanjutnya tentang hal berdoa. Tante Kesi akan buat menjadi 2 bagian, minggu ini dan minggu depan. Jadi kita akan belajar mengenai doa. Kita baca dulu ayatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Sudah siap? Sudah ketemu semua? Kita baca bersama-sama ya. Tante Kisya baca dari sini dan kalian baca dari rumah masing-masing. Oke, hitungan ketiga kita akan mulai baca. 1, 2, 3. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Hal berdoa, ada 2 prinsip yang akan kita pelajari saat pagi hari ini tentang doa. Siapa di antara kalian yang berdoa setiap hari? Tentu kita berdoa ya, bangun tidur kita berdoa, mau makan kita berdoa, mau ke sekolah. Ada yang sudah sekolah atau belum nih? Kalau mau berangkat sekolah, kalian yang sudah sekolah itu pasti mau sekolah berdoa, mau pergi juga berdoa. Terus apalagi? Mau tidur malam pun berdoa. Kalau kalian menginginkan sesuatu, kalian minta kepada Tuhan, Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh itu. Pasti ada banyak hal yang kita ketahui tentang berdoa. Nah, kalian pun juga berdoa. Berdoa ini bukan sesuatu yang sulit anak-anak, karena berdoa ini adalah berkomunikasi dengan Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta, yang punya segala sesuatu. Namun di dalam berdoa kita nggak ngawur, kita nggak asal-asalan berdoa, karena ketika kita berdoa kita menghadap Tuhan, menghadap Allah yang kudus. Kita harus tetap dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Jadi saat kalian berdoa pun, doa makan jangan cuman asal, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, amin. Tidak, tetapi Tuhan, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat berkat yang Tuhan sediakan. Kalau hari ini kami bisa makan semua karena kemurahan Tuhan, kami akan nikmati makanan ini. Nah begitu ya. Jadi kalian pun juga mengucapkan doa itu bukan sembrono, bukan sembarangan. Tetapi saat kita berdoa, baik itu doa makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa mau ke sekolah, doa mau pergi, ataupun doa-doa yang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan di hadapan Tuhan. Tante Kesi akan jelaskan tentang 2 prinsip doa. Prinsip yang pertama, doa itu bukan untuk pamer. Di dalam ayat 5 dikatakan bahwa jangan berdoa seperti orang yang munafik. Mereka suka berdoa dengan berdiri di rumah ibadat atau pada tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang. Wah, supaya dilihat orang bahwa orang tersebut adalah seorang yang rohani. Tidak anak-anak, di dalam hal berdoa, doa itu bukan untuk dipamerkan. Doa adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan supaya orang lain melihat dan orang lain memuji kita. Tidak. Tetapi hal pertama yang kita pelajari saat pagi hari ini adalah saat kamu berdoa, kamu meminta kepada Tuhan di tempat yang tersembunyi. Dikatakan ayat yang 6 ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Jadi, apa maksudnya? Masa doa makan kita harus masuk kamar? Masa doa mau pergi aja kita harus masuk kamar? Tidak. Tetapi prinsip yang pertama ini menjelaskan kepada kita bahwa saat kita berdoa, itu bukan saatnya kita untuk ajang pamer, supaya orang lain melihat, supaya orang lain memuji bahwa kita ini hidupnya rohani. Tidak, itu salah besar. Karena kalau seperti itu, maka dikatakan bahwa kita ini sombong. Doa kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dimaksudkan di sini, saat kamu pergi ke tempat yang tersembunyi itu bahwa ketika kita berdoa, ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu adalah saat bagi kita berhubungan khusus dengan Tuhan.
ada hubungan pribadi kita dengan Tuhan, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipamerkan kepada orang. Sehingga mungkin ada waktu-waktu khusus di antara kamu ingin berdoa kepada Tuhan, kamu ingin meminta sesuatu kepada Tuhan, atau kamu ingin bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah hubungan pribadimu dengan Tuhan. Papa mama mungkin nggak perlu tahu, kakak adik nggak perlu tahu, bahkan Tante Kesia pun juga mungkin nggak perlu tahu. Itu terkadang dalam doa-doanya Tante Kesia pun, Om Samuel suaminya Tante Kesia pun nggak ngerti, Matthew anaknya Tante Kesia pun juga nggak ngerti. Karena apa? Karena ada kerinduan di dalam hati Tante Kesia untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi. Tidak perlu orang lain tahu. Bahkan ketika semuanya sudah tidur, nah di saat itulah kita bisa berdoa kepada Tuhan. Jadi hal pertama yang kita pelajari hari ini, berdoa itu bukan untuk pamer, tetapi berdoa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hanya saya dan Tuhan yang tahu. Dan Tuhan akan menjawab setiap permohonan, setiap doa-doa kita. Prinsip yang kedua tentang hal berdoa ada di dalam ayat 7 dan 8. Dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Hal kedua di dalam berdoa itu kita tidak usah bertele-tele. Panjang sekali kata-katanya terlalu muluk-muluk, kata-katanya mulek gitu ya. Tidak, tetapi dalam hal berdoa yang kedua adalah kita harus to the point. Karena apa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Bahkan sebelum mulut kita mengucapkan doa pun, Tuhan sudah tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Ya, satu hal yang Tuhan mau, Dia ingin kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ini menyampaikan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Jadi di dalam doa kita bukan kata-kata yang panjang, bukan dengan kata-kata yang muluk-muluk, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, tidak. Tetapi Tuhan sangat mengerti kebutuhan kita. Saat doa makan, kamu doa makan. Saat kamu mau pergi, kamu ya doa mau pergi. Saat kamu di sekolah mau ujian, ya kamu doa untuk ujian saja, nggak perlu doa makan juga gitu ya. Jadi saat kamu beribadah bersama-sama, doa pembukaan, ya kamu doa pembukaan. Doa mau firman, ya doa mau firman. Jadi tidak perlu mendoakan yang bukan menjadi prioritas pada doa tersebut. Sehingga saat kamu berdoa, mohon sesuatu kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kamu bisa menyampaikannya dengan kata-kata yang sederhana. Karena Tuhan pun tahu saat kamu meminta kepadanya, Tuhan sudah terlebih tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Nah anak-anak, pagi hari ini kita belajar dua hal tentang berdoa. Apa saja tadi? Yang pertama, ya, yang pertama adalah doa itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak untuk dipamerkan ya, tidak untuk disombongkan, tidak supaya orang lain melihat kita. Hal yang kedua di dalam berdoa adalah doa itu menggunakan kata-kata yang sederhana, bukan kata-kata yang panjang atau kata-kata yang bertele-tele. Karena apa? Karena Tuhan maha tahu. Oke, selamat mempraktekkan dua prinsip ini di dalam kehidupan doa kalian ya. Doa bukan bagian orang yang sudah besar atau orang yang sudah dewasa, bukan hanya jatah dari pendeta atau juga dari guru sekolah minggu kalian atau pelayan anak, tetapi semua orang yang mendapatkan anugerah dan kasih karunia Tuhan, termasuk kamu, juga perlu memiliki kehidupan doa yang baik. Bukan hanya sekedar doa makan, doa mau tidur, doa mau pergi saja, tetapi sediakanlah waktu khusus untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kamu tidak meminta apa-apa kepada Tuhan, namun kamu hanya bersyukur kepada Tuhan. Itu pun merupakan bagian doa. Kita akan lihat ya, bagian-bagian doa apa saja di dalam ibadah online minggu depan, supaya pengetahuan kita tentang berdoa ini semakin banyak, sehingga kita tahu bagaimana cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah saat pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa ya. Kalian tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran melalui firman-Mu tentang hal berdoa. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan mengenai hal berdoa pun Tuhan ajarkan kepada kami. Kami tahu dua hal mengenai berdoa Tuhan. Yang pertama, bahwa doa itu adalah hubungan pribadi antara kami, anak-anak-Mu dengan Engkau. Dan yang kedua, bahwa Engkau sangat mengerti
apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Olehnya, dua prinsip ini biarlah boleh termeterai di dalam pikiran dan hati kami, sehingga ketika kami meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan, kami boleh menggunakan dua prinsip ini. Berkati setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, anak-anak di rumah dimanapun berada, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Manakala di antara mereka ada yang memiliki pergumulan, kebutuhan, kerinduan hari-hari ini, Tuhan juga tolong beri mereka semangat untuk berkomunikasi dengan Engkau, untuk berhubungan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah namamu di akhir ibadah saat pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Allah semesta alam, Allah yang mempunyai hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin dari awal sampai kepada akhirnya. Inilah doa sembahyang kami Tuhan, berkat dari tempat yang maha tinggi, kiranya boleh melimpah dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sampai di sini ya perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan, masih di dalam prinsip tentang berdoa. Kita akan ikuti hal berdoa selanjutnya di dalam ibadah anak online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Sampai jumpa. Bye-bye.